Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah wa ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh semesta alam, Tuhan yang mencukupi kebutuhan hambanya, baik yang ia pinta melalui doa-doanya ataupun yang tidak dimintanya. Sholawat dan salam kita aturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman dan tidak ada Nabi dan Rasul setelahnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua yang ada di dunia ini berpasang-pasangan. Inna khalaqnakum azwaja. Sesungguhnya aku menjadikan berpasang-pasang, seperti siang Allah pasangkan dengan malam, seperti dingin Allah pasangkan dengan panas, gembira pasangannya adalah sedih, tertawa pasangannya adalah tangis. Namun di dalam kehidupan manusia, pasangan ini yang seharusnya saling melengkapi di dalam kehidupan dunia menjadi sebuah ibrah, namun lebih banyak dijadikan sebagai perlawanan, sehingga orang lebih mudah bila ditanya apa lawannya putih maka hitam jawabannya, apa lawannya sedih gembira itu jawabannya, apa lawannya tangis tertawa itu jawabannya. Ini berarti bahwa konteks lawan atau pasangan adalah dalam persepsi manusia. Ketika seseorang menyatakan bahwa itu pasangan, maka akan saling melengkapi dan menjadikan dunia ini penuh warna. Akan tetapi bila menganggap bahwa itu sebagai lawan, maka akan menjadikan sesak hati, akan menjadikan dunia ini sepi di dalam keramaian, karena sesuatu yang tidak disenangi dijadikanlah sebagai lawan dalam kehidupan. Maka dari sini muncullah banyak masalah-masalah yang secara sederhana masalah dapat kita definisikan adalah sesuatu hambatan yang dapat menghalangi untuk mencapai tujuan. Maka ketika Allah datangkan hujan, di mana para petani mengharapkan turunnya hujan itu, ternyata menjadi masalah bagi orang yang sedang menjemur sesuatu yang tentunya butuh kepanas, sehingga hujan dianggap sebagai masalah. Masalah Allah ciptakan beriringan dengan kelahiran manusia, di mana ketika seorang belum lahir, atau katakan seorang yang belum menikah, maka masalahnya adalah belum punya pasangan untuk dinikahi. Dan ketika sudah menikah, pasangannya menjadi masalah di dalam kehidupan. Ketika seorang yang menikah belum memiliki anak, maka anak menjadi masalah di dalam perkawinannya, karena tidak kunjung diberikan keturunan. Namun ketika Allah berikan anak atau keturunan, justru itu menjadi masalah, dan anak sebagai salah satu penyebab masalah. Begitu juga orang yang belum bekerja, itu masalah. Tetapi ketika sudah mendapat pekerjaan, ia bermasalah di pekerjaannya. Allah berikan ia miskin, itu menjadikan masalah bagi dirinya. Tetapi ketika Allah berikan kecukupan dan kekayaan, justru kekayaannya itu
menjadi masalah. Maka sebenarnya masalah bila kita ibaratkan adalah sebuah debu yang menempel di badan atau di mata kita. Bila tidak segera kita bersihkan, maka debu itu akan semakin mengotori mata kita. Dan debu-debu yang lain akan turut masuk dan akan menggelapkan pandangan kita terhadap kehidupan. Karena itu, di dalam mensikapi masalah ada dua cara. Yang pertama adalah mencari alasan, yang kedua mencari solusi. Yang pertama ini, ketika ada masalah, orang lebih cenderung bagaimana menjelaskan mengapa masalah ini terjadi dan bisa menerima masalah itu sehingga orang lain bisa memahami ketika masalah itu menjadikan kegagalan kita. Sehingga yang dicari adalah alasannya menjadi pembenar masalah itu terjadi. Yang kedua, mencari solusi. Adalah orang-orang yang mencari akar permasalahannya lalu mengurai dan menyajikan alternatif solutif untuk menyelesaikan masalah, mana yang paling memungkinkan untuk dilakukan, mana yang paling dekat dengan tujuan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberikan beban melebihi dari kadar kemampuan hambanya. Allah tidak akan memberikan besarnya beban melebihi dari kekuatan beban pikulannya. Allah selalu memberikan masalah, memberikan kekayaan, memberikan apapun, itu tentunya sesuai dengan kadar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Karenanya setiap masalah yang hadir, carikan solusinya dengan cara mencari akar masalah, lalu beri beberapa alternatif untuk menyelesaikan masalah itu. Bila masalah tidak bisa kita selesaikan sendiri, tentu kita berharap kepada sanak, teman, sejawat, dan lain sebagainya. Tetapi dalam penyelesaian masalah, kadang-kadang teman kita, sejawat kita, ada udang di balik batu, ada modus-modus tertentu dari mencari kesempatan dalam membantu mencarikan masalah. Karenanya, lalu siapa yang bisa menyelesaikan masalah kita tanpa modus? Dan tentunya itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ketika manusia menyelesaikan masalah dan dibantu oleh manusia yang lain, yang tentunya ini ada kepentingan-kepentingan sebagaimana yang kami sebutkan di atas. Tetapi kita seringkali lupa bahwa dalam menyelesaikan masalah itu ada batas pikiran manusia, ada batas kesabaran yang dimiliki oleh manusia. Karenanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat bersandar ketika kita sudah lelah memikul beban. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat curhatan ketika beban di dada ini tak lagi bisa ditahankan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam salah satu suratnya, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila ada hambaku yang bertanya tentang aku, maka jawablah,
aku sangat dekat. Dan mintalah. Kedekatan Allah dengan kita sama dengan urat leher kita yang kita tidak pernah menyadarinya, bahkan kita sering melupakannya. Karenanya ketika Allah meminta kepada kita, maka tentunya kita harus menyambutnya dengan gembira apa yang dipintakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat senang ketika hambanya merajuk. Allah sangat senang ketika hambanya banyak berzikir. Dan Allah sangat senang ketika hambanya berlari-lari menuju kepadanya, yang tentunya dalam rangka bermunajat kepadanya. Karena itu mari kita bersurat-suratan kepada Allah ketika kita sedang memiliki masalah. Mari kita adukan itu. Dengan salah satu contohnya adalah, ya Allah, akulah hambamu yang kau hadirkan ke bumi. Dengan memuji syukur aku jalani kehidupan ini sepenuh hati. Aku merasa riang bila kesenangan datang. Namun hatiku tergoncang saat masalah menghadang. Jangan kau biarkan aku sendiri sunyi di keramaian duniawi. Izinkan aku menyelinap dalam keagunganmu, menghangatkan ruhani. Bila diri ini penuh noda karena kemaksiatan, sucikan raga kami dengan air pertaubatan. Amalku tak cukup untuk membersihkan diri, bermohon pertolongan. Karenanya kupasrahkan kepadamu untuk mendapatkan kelonggaran. Salah satu surat kita kepada Allah, setiap ada masalah, kita menyatakan kesalahan dan beratnya beban, lalu kita minta dilonggarkan atas masalah yang menimpa kepada diri kita. Karena itu di dalam Ramadan ini Allah suka dan sangat-sangat senang bila hambanya bermunajat, berzikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya beribadah saja, tetapi juga memohon. Karena ibadah itu untuk Allah dan memohon atau doa itu untuk hambanya. Mari kita bersurat-suratan kepada Allah, karena beliaulah zat yang maha mendengar, maha mengerti apa saja yang dikandung beban oleh hambanya. Sehingga di bulan Ramadan ini, kita yang sudah mensucikan pikiran kita dari kepentingan-kepentingan duniawi, kita sudah meninggalkan hal-hal yang bisa mengotori ruhani kita, maka kita bangun komunikasi dengan Allah, kita bersurat kepada Allah atas apa saja masalah yang menimpa di dalam kehidupan kita, sehingga setiap masalah datang itu menjadi peluang atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada beban yang sangat berat, atas rahmat Allah, atas pertolongan Allah, beban itu menjadi ringan dan menjadi peluang, sehingga menjadikan hidup kita ke depan lebih baik di dunia maupun di akhirat. Semoga puasa kita akan menjadikan hubungan kita dengan Allah semakin dekat, akan menjadikan kita selalu ingat kepada Allah dan selalu bersurat kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah wa ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seru semesta alam, Tuhan yang mencukupi kebutuhan hambanya, baik yang ia pinta melalui doa-doanya ataupun yang tidak dimintanya. Sholawat dan salam kita aturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman dan tidak ada nabi dan rasul setelahnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua yang ada di dunia ini berpasang-pasangan. Inna khalaqnakum azwaja. Sesungguhnya aku menjadikan berpasang-pasang, seperti siang Allah pasangkan dengan malam, seperti dingin Allah pasangkan dengan panas, gembira pasangannya adalah sedih, tertawa pasangannya adalah tangis. Namun di dalam kehidupan manusia, pasangan ini yang seharusnya saling melengkapi di dalam kehidupan dunia menjadi sebuah ibrah, namun lebih banyak dijadikan sebagai perlawanan, sehingga orang lebih mudah bila ditanya apa lawannya putih maka hitam jawabannya, apa lawannya sedih gembira itu jawabannya, apa lawannya tangis tertawa itu jawabannya. Ini berarti bahwa konteks lawan atau pasangan adalah dalam persepsi manusia. Ketika seseorang menyatakan bahwa itu pasangan, maka akan saling melengkapi dan menjadikan dunia ini penuh warna. Akan tetapi bila menganggap bahwa itu sebagai lawan, maka akan menjadikan sesak hati, akan menjadikan dunia ini sepi di dalam keramaian, karena sesuatu yang tidak disenangi dijadikanlah sebagai lawan dalam kehidupan. Maka dari sini muncullah banyak masalah-masalah yang secara sederhana masalah dapat kita definisikan adalah sesuatu hambatan yang dapat menghalangi untuk mencapai tujuan. Maka ketika Allah datangkan hujan, di mana para petani mengharapkan turunnya hujan itu, ternyata menjadi masalah bagi orang yang sedang menjemur sesuatu yang tentunya butuh panas, sehingga hujan dianggap sebagai masalah. Masalah Allah ciptakan beriringan dengan kelahiran manusia, di mana ketika seorang belum lahir, atau katakan seorang yang belum menikah, maka masalahnya adalah belum punya pasangan untuk dinikahi. Dan ketika sudah menikah, pasangannya menjadi masalah di dalam kehidupan. Ketika seorang yang menikah belum memiliki anak, maka anak menjadi masalah di dalam perkawinannya karena tidak kunjung diberikan keturunan. Namun ketika Allah berikan anak atau keturunan, justru itu menjadi masalah, dan anak sebagai salah satu penyebab masalah. Begitu juga orang yang belum bekerja, itu masalah. Tetapi ketika sudah mendapat pekerjaan, ia bermasalah di pekerjaannya. Allah berikan ia miskin, itu menjadikan masalah bagi dirinya. Tetapi ketika Allah berikan kecukupan dan kekayaan, justru kekayaannya itu menjadi masalah. Maka sebenarnya masalah bila kita ibaratkan adalah sebuah debu yang menempel di badan atau di mata kita. Bila tidak segera kita bersihkan, maka debu itu akan semakin mengotori mata kita, dan debu-debu yang lain akan turut masuk dan akan menggelapkan pandangan kita terhadap kehidupan. Karena itu, di dalam mensikapi masalah ada dua cara. Yang pertama adalah mencari alasan, yang kedua mencari
solusi. Yang pertama ini, ketika ada masalah, orang lebih cenderung bagaimana menjelaskan mengapa masalah ini terjadi dan bisa menerima masalah itu sehingga orang lain bisa memahami ketika masalah itu menjadikan kegagalan kita. Sehingga yang dicari adalah alasannya menjadi pembenar masalah itu terjadi. Yang kedua, mencari solusi. Adalah orang-orang yang mencari akar permasalahannya lalu mengurai dan menyajikan alternatif solutif untuk menyelesaikan masalah. Mana yang paling memungkinkan untuk dilakukan, mana yang paling dekat dengan tujuan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberikan beban melebihi dari kadar kemampuan hambanya. Allah tidak akan memberikan besarnya beban melebihi dari kekuatan beban pikulannya. Allah selalu memberikan masalah, memberikan kekayaan, memberikan apapun, itu tentunya sesuai dengan kadar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Karenanya setiap masalah yang hadir, carikan solusinya dengan cara mencari akar masalah, lalu beri beberapa alternatif untuk menyelesaikan masalah itu. Bila masalah tidak bisa kita selesaikan sendiri, tentu kita berharap kepada sanak, teman, sejawat, dan lain sebagainya. Tetapi dalam penyelesaian masalah, kadang-kadang teman kita, sejawat kita, ada udang di balik batu, ada modus-modus tertentu dari mencari kesempatan dalam membantu mencarikan masalah. Karenanya, lalu siapa yang bisa menyelesaikan masalah kita tanpa modus? Dan tentunya itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ketika manusia menyelesaikan masalah dan dibantu oleh manusia yang lain, yang tentunya ini ada kepentingan-kepentingan sebagaimana yang kami sebutkan di atas. Tetapi kita seringkali lupa bahwa dalam menyelesaikan masalah itu ada batas pikiran manusia, ada batas kesabaran yang dimiliki oleh manusia. Karenanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat bersandar ketika kita sudah lelah memikul beban. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat curhatan ketika beban di dada ini tak lagi bisa ditahankan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam salah satu suratnya, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila ada hambaku yang bertanya tentang aku, maka jawablah, aku sangat dekat, dan mintalah. Kedekatan Allah dengan kita sama dengan urat leher kita, yang kita tidak pernah menyadarinya, bahkan kita sering melupakannya. Karenanya ketika Allah meminta kepada kita, maka tentunya kita harus menyambutnya dengan gembira apa yang dipintakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat senang ketika hambanya merajuk. Allah sangat senang ketika hambanya banyak berzikir. Dan Allah sangat senang ketika hambanya berlari-lari
menuju kepadanya yang tentunya dalam rangka bermunajat kepadanya. Karena itu mari kita bersurat-suratan kepada Allah ketika kita sedang memiliki masalah. Mari kita adukan itu dengan salah satu contohnya adalah, ya Allah, akulah hamba-Mu yang Kau hadirkan ke bumi. Dengan memuji syukur aku jalani kehidupan ini sepenuh hati. Aku merasa riang bila kesenangan datang, namun hatiku tergoncang saat masalah menghadang. Jangan Kau biarkan aku sendiri sunyi di keramaian duniawi. Izinkan aku menyelinap dalam keagungan-Mu, menghangatkan ruhani. Bila diri ini penuh noda karena kemaksiatan, sucikan raga kami dengan air pertaubatan. Amalku tak cukup untuk membersihkan diri, bermohon pertolongan. Karenanya kupasrahkan kepadamu untuk mendapatkan kelonggaran. Salah satu surat kita kepada Allah, setiap ada masalah, kita menyatakan kesalahan dan beratnya beban, lalu kita minta dilonggarkan atas masalah yang menimpa kepada diri kita. Karena itu di dalam Ramadan ini Allah suka dan sangat-sangat senang bila hambanya bermunajat, berzikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya beribadah saja, tetapi juga memohon. Karena ibadah itu untuk Allah dan memohon atau doa itu untuk hambanya. Mari kita bersurat-suratan kepada Allah, karena Beliaulah zat yang maha mendengar, maha mengerti apa saja yang dikandung beban oleh hambanya. Sehingga di bulan Ramadan ini, kita yang sudah mensucikan pikiran kita dari kepentingan-kepentingan duniawi, kita sudah meninggalkan hal-hal yang bisa mengotori ruhani kita, maka kita bangun komunikasi dengan Allah, kita bersurat kepada Allah atas apa saja masalah yang menimpa di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap masalah datang itu menjadi peluang atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada beban yang sangat berat, atas rahmat Allah, atas pertolongan Allah, beban itu menjadi ringan dan menjadi peluang, sehingga menjadikan hidup kita ke depan lebih baik di dunia maupun di akhirat. Semoga puasa kita akan menjadikan hubungan kita dengan Allah semakin dekat, akan menjadikan kita selalu ingat kepada Allah dan selalu bersurat kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah wa ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh semesta alam, Tuhan yang mencukupi kebutuhan hambanya, baik yang ia pinta melalui doa-doanya ataupun yang tidak dimintanya. Sholawat dan salam kita aturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman dan tidak ada Nabi dan Rasul setelahnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua yang ada di dunia ini berpasang-pasangan. Inna khalaqnakum azwaja. Sesungguhnya aku menjadikan berpasang-pasang, seperti siang Allah pasangkan dengan malam, seperti
dingin Allah pasangkan dengan panas, gembira pasangannya adalah sedih, tertawa pasangannya adalah tangis. Namun di dalam kehidupan manusia, pasangan ini yang seharusnya saling melengkapi di dalam kehidupan dunia menjadi sebuah ibroh, namun lebih banyak dijadikan sebagai perlawanan. Sehingga orang lebih mudah bila ditanya, apa lawannya putih, maka hitam jawabannya. Apa lawannya sedih, gembira itu jawabannya. Apa lawannya tangis, tertawa itu jawabannya. Ini berarti bahwa konteks lawan atau pasangan adalah dalam persepsi manusia. Ketika seseorang menyatakan bahwa itu pasangan, maka akan saling melengkapi dan menjadikan dunia ini penuh warna. Akan tetapi bila menganggap bahwa itu sebagai lawan, maka akan menjadikan sesak hati, akan menjadikan dunia ini sepi di dalam keramaian, karena sesuatu yang tidak disenangi dijadikanlah sebagai lawan dalam kehidupan. Maka dari sini muncullah banyak masalah-masalah yang secara sederhana masalah dapat kita definisikan adalah sesuatu hambatan yang dapat menghalangi untuk mencapai tujuan. Maka ketika Allah datangkan hujan, di mana para petani mengharapkan turunnya hujan itu, ternyata menjadi masalah bagi orang yang sedang menjemur sesuatu yang tentunya butuh panas, sehingga hujan dianggap sebagai masalah. Masalah Allah ciptakan beriringan dengan kelahiran manusia, di mana ketika seorang belum lahir, atau katakan seorang yang belum menikah, maka masalahnya adalah belum punya pasangan untuk dinikahi. Dan ketika sudah menikah, pasangannya menjadi masalah di dalam kehidupan. Ketika seorang yang menikah belum memiliki anak, maka anak menjadi masalah di dalam perkawinannya karena tidak kunjung diberikan keturunan. Namun ketika Allah berikan anak atau keturunan, justru itu menjadi masalah, dan anak sebagai salah satu penyebab masalah. Begitu juga orang yang belum bekerja, itu masalah. Tetapi ketika sudah mendapat pekerjaan, ia bermasalah di pekerjaannya. Allah berikan ia miskin, itu menjadikan masalah bagi dirinya. Tetapi ketika Allah berikan kecukupan dan kekayaan, justru kekayaannya itu menjadi masalah. Maka sebenarnya masalah bila kita ibaratkan adalah sebuah debu yang menempel di badan atau di mata kita. Bila tidak segera kita bersihkan, maka debu itu akan semakin mengotori mata kita. Dan debu-debu yang lain akan turut masuk dan akan menggelapkan pandangan kita terhadap kehidupan. Karena itu, di dalam mensikapi masalah ada dua cara. Yang pertama adalah mencari alasan, yang kedua mencari solusi. Yang pertama ini, ketika ada masalah, orang lebih cenderung bagaimana menjelaskan mengapa masalah ini terjadi, dan bisa menerima masalah itu sehingga orang lain bisa memahami ketika masalah itu menjadikan kegagalan kita. Sehingga yang dicari adalah alasannya menjadi pembenar masalah itu terjadi. Yang kedua, mencari solusi. Adalah orang-orang yang mencari akar permasalahannya, lalu mengurai dan menyajikan alternatif solutif.
untuk menyelesaikan masalah. Mana yang paling memungkinkan untuk dilakukan, mana yang paling dekat dengan tujuan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberikan beban melebihi dari kadar kemampuan hambanya. Allah tidak akan memberikan besarnya beban melebihi dari kekuatan beban pikulannya. Allah selalu memberikan masalah, memberikan kekayaan, memberikan apapun, itu tentunya sesuai dengan kadar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Karenanya setiap masalah yang hadir, carikan solusinya dengan cara mencari akar masalah, lalu beri beberapa alternatif untuk menyelesaikan masalah itu. Bila masalah tidak bisa kita selesaikan sendiri, tentu kita berharap kepada sanak, teman, sejawat, dan lain sebagainya. Tetapi dalam penyelesaian masalah, kadang-kadang teman kita, sejawat kita, ada udang di balik batu, ada modus-modus tertentu dari mencari kesempatan dalam membantu mencarikan masalah. Karenanya, lalu siapa yang bisa menyelesaikan masalah kita tanpa modus? Dan tentunya itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ketika manusia menyelesaikan masalah dan dibantu oleh manusia yang lain, yang tentunya ini ada kepentingan-kepentingan sebagaimana yang kami sebutkan di atas. Tetapi kita seringkali lupa bahwa dalam menyelesaikan masalah itu ada batas pikiran manusia, ada batas kesabaran yang dimiliki oleh manusia. Karenanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat bersandar ketika kita sudah lelah memikul beban. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat curhatan ketika beban di dada ini tak lagi bisa ditahankan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam salah satu suratnya, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila ada hambaku yang bertanya tentang aku, maka jawablah, aku sangat dekat, dan mintalah. Kedekatan Allah dengan kita sama dengan urat leher kita, yang kita tidak pernah menyadarinya, bahkan kita sering melupakannya. Karenanya ketika Allah meminta kepada kita, maka tentunya kita harus menyambutnya dengan gembira apa yang dipintakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat senang ketika hambanya merajuk. Allah sangat senang ketika hambanya banyak berzikir. Dan Allah sangat senang ketika hambanya berlari-lari menuju kepadanya, yang tentunya dalam rangka bermunajat kepadanya. Karena itu, mari kita bersurat-suratan kepada Allah ketika kita sedang memiliki masalah. Mari kita adukan itu dengan salah satu contohnya adalah, ya Allah, akulah hambamu yang kau hadirkan ke bumi. Dengan memuji syukur aku jalani kehidupan ini sepenuh hati. Aku merasa riang bila kesenangan datang, namun hatiku tergoncang saat masalah menghadang. Jangan kau biarkan aku sendiri sunyi di keramaian duniawi.
Izinkan aku menyelinap dalam keagungan-Mu, menghangatkan ruhani. Bila diri ini penuh noda karena kemaksiatan, sucikan raga kami dengan air pertaubatan. Amalku tak cukup untuk membersihkan diri, bermohon pertolongan. Karenanya kupasrahkan kepadamu untuk mendapatkan kelonggaran. Salah satu surat kita kepada Allah, setiap ada masalah, kita menyatakan kesalahan dan beratnya beban, lalu kita minta dilonggarkan atas masalah yang menimpa kepada diri kita. Karena itu di dalam Ramadan ini Allah suka dan sangat-sangat senang bila hambanya bermunajat, berzikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya beribadah saja, tetapi juga memohon. Karena ibadah itu untuk Allah dan memohon atau doa itu untuk hambanya. Mari kita bersurat-suratan kepada Allah, karena Beliaulah zat yang maha mendengar, maha mengerti apa saja yang dikandung beban oleh hambanya. Sehingga di bulan Ramadan ini, kita yang sudah mensucikan pikiran kita dari kepentingan-kepentingan duniawi, kita sudah meninggalkan hal-hal yang bisa mengotori ruhani kita, maka kita bangun komunikasi dengan Allah, kita bersurat kepada Allah atas apa saja masalah yang menimpa di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap masalah datang itu menjadi peluang atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada beban yang sangat berat, atas rahmat Allah, atas pertolongan Allah, beban itu menjadi ringan dan menjadi peluang, sehingga menjadikan hidup kita ke depan lebih baik di dunia maupun di akhirat. Semoga puasa kita akan menjadikan hubungan kita dengan Allah semakin dekat, akan menjadikan kita selalu ingat kepada Allah dan selalu bersurat kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah wa ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seru semesta alam, Tuhan yang mencukupi kebutuhan hambanya, baik yang ia pinta melalui doa-doanya ataupun yang tidak dimintanya. Sholawat dan salam kita aturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman dan tidak ada Nabi dan Rasul setelahnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua yang ada di dunia ini berpasang-pasangan. Inna khalaqnakum azwaja. Sesungguhnya aku menjadikan berpasang-pasang, seperti siang Allah pasangkan dengan malam, seperti dingin Allah pasangkan dengan panas, gembira pasangannya adalah sedih, tertawa pasangannya adalah tangis. Namun di dalam kehidupan manusia, pasangan ini yang seharusnya saling melengkapi di dalam kehidupan dunia menjadi sebuah ibrah, namun lebih banyak dijadikan sebagai perlawanan. Sehingga orang lebih mudah bila ditanya, apa lawannya putih, maka hitam jawabannya. Apa lawannya sedih,
gembira itu jawabannya. Apa lawannya tangis? Tertawa itu jawabannya. Ini berarti bahwa konteks lawan atau pasangan adalah dalam persepsi manusia. Ketika seseorang menyatakan bahwa itu pasangan, maka akan saling melengkapi dan menjadikan dunia ini penuh warna. Akan tetapi bila menganggap bahwa itu sebagai lawan, maka akan menjadikan sesak hati, akan menjadikan dunia ini sepi di dalam keramaian, karena sesuatu yang tidak disenangi dijadikanlah sebagai lawan dalam kehidupan. Maka dari sini muncullah banyak masalah-masalah yang secara sederhana masalah dapat kita definisikan adalah sesuatu hambatan yang dapat menghalangi untuk mencapai tujuan. Maka ketika Allah datangkan hujan di mana para petani mengharapkan turunnya hujan itu, ternyata menjadi masalah bagi orang yang sedang menjemur sesuatu yang tentunya butuh panas, sehingga hujan dianggap sebagai masalah. Masalah Allah ciptakan beriringan dengan kelahiran manusia, di mana ketika seorang belum lahir, atau katakan seorang yang belum menikah, maka masalahnya adalah belum punya pasangan untuk dinikahi. Dan ketika sudah menikah, pasangannya menjadi masalah di dalam kehidupan. Ketika seorang yang menikah belum memiliki anak, maka anak menjadi masalah di dalam perkawinannya karena tidak kunjung diberikan keturunan. Namun ketika Allah berikan anak atau keturunan, justru itu menjadi masalah, dan anak sebagai salah satu penyebab masalah. Begitu juga orang yang belum bekerja, itu masalah. Tetapi ketika sudah mendapat pekerjaan, ia bermasalah di pekerjaannya. Allah berikan ia miskin, itu menjadikan masalah bagi dirinya. Tetapi ketika Allah berikan kecukupan dan kekayaan, justru kekayaannya itu menjadi masalah. Maka sebenarnya masalah bila kita ibaratkan adalah sebuah debu yang menempel di badan atau di mata kita. Bila tidak segera kita bersihkan, maka debu itu akan semakin mengotori mata kita. Dan debu-debu yang lain akan turut masuk dan akan menggelapkan pandangan kita terhadap kehidupan. Karena itu, di dalam mensikapi masalah ada dua cara. Yang pertama adalah mencari alasan, yang kedua mencari solusi. Yang pertama ini, ketika ada masalah, orang lebih cenderung bagaimana menjelaskan mengapa masalah ini terjadi, dan bisa menerima masalah itu sehingga orang lain bisa memahami ketika masalah itu menjadikan kegagalan kita. Sehingga yang dicari adalah alasannya menjadi pembenar masalah itu terjadi. Yang kedua, mencari solusi. Adalah orang-orang yang mencari akar permasalahannya, lalu mengurai dan menyajikan alternatif solutif untuk menyelesaikan masalah, mana yang paling memungkinkan untuk dilakukan, mana yang paling dekat dengan tujuan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberikan beban melebihi dari kadar kemampuan hambanya. Allah tidak akan memberikan besarnya beban melebihi dari kekuatan beban pikulannya. Allah selalu memberikan masalah, memberikan kekayaan, memberikan apapun
itu tentunya sesuai dengan kadar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Karenanya setiap masalah yang hadir, carikan solusinya dengan cara mencari akar masalah, lalu beri beberapa alternatif untuk menyelesaikan masalah itu. Bila masalah tidak bisa kita selesaikan sendiri, tentu kita berharap kepada sanak, teman, sejawat, dan lain sebagainya. Tetapi dalam penyelesaian masalah, kadang-kadang teman kita, sejawat kita, ada udang di balik batu. Ada modus-modus tertentu dari mencari kesempatan dalam membantu mencarikan masalah. Karenanya, lalu siapa yang bisa menyelesaikan masalah kita tanpa modus? Dan tentunya itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ketika manusia menyelesaikan masalah dan dibantu oleh manusia yang lain, yang tentunya ini ada kepentingan-kepentingan sebagaimana yang kami sebutkan di atas. Tetapi kita seringkali lupa bahwa dalam menyelesaikan masalah itu ada batas pikiran manusia, ada batas kesabaran yang dimiliki oleh manusia. Karenanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat bersandar ketika kita sudah lelah memikul beban. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat curhatan ketika beban di dada ini tak lagi bisa ditahankan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam salah satu suratnya, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dan apabila ada hambaku yang bertanya tentang aku, maka jawablah, aku sangat dekat, dan mintalah. Kedekatan Allah dengan kita sama dengan urat leher kita yang kita tidak pernah menyadarinya, bahkan kita sering melupakannya. Karenanya ketika Allah meminta kepada kita, maka tentunya kita harus menyambutnya dengan gembira apa yang dipintakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat senang ketika hambanya merajuk. Allah sangat senang ketika hambanya banyak berzikir, dan Allah sangat senang ketika hambanya berlari-lari menuju kepadanya yang tentunya dalam rangka bermunajat kepadanya. Karena itu mari kita bersurat-suratan kepada Allah ketika kita sedang memiliki masalah. Mari kita adukan itu dengan salah satu contohnya adalah, ya Allah, akulah hambamu yang kau hadirkan ke bumi. Dengan memuji syukur aku jalani kehidupan ini sepenuh hati. Aku merasa riang bila kesenangan datang, namun hatiku tergoncang saat masalah menghadang. Jangan kau biarkan aku sendiri sunyi di keramaian duniawi. Izinkan aku menyelinap dalam keagunganmu, menghangatkan ruhani. Bila diri ini penuh noda karena kemaksiatan, sucikan raga kami dengan air pertaubatan. Amalku tak cukup untuk membersihkan diri, bermohon pertolongan. Karenanya kupasrahkan kepadamu untuk mendapatkan kelonggaran. Salah satu surat kita kepada Allah, setiap ada masalah, kita menyatakan kesalahan dan beratnya beban,
lalu kita minta dilonggarkan atas masalah yang menimpa kepada diri kita. Karena itu di dalam Ramadan ini Allah suka dan sangat-sangat senang bila hambanya bermunajat, berzikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya beribadah saja, tetapi juga memohon. Karena ibadah itu untuk Allah dan memohon atau doa itu untuk hambanya. Mari kita bersurat-suratan kepada Allah, karena Beliaulah zat yang maha mendengar, maha mengerti apa saja yang dikandung beban oleh hambanya. Sehingga di bulan Ramadan ini kita yang sudah mensucikan pikiran kita dari kepentingan-kepentingan duniawi, kita sudah meninggalkan hal-hal yang bisa mengkotori ruhani kita, maka kita bangun komunikasi dengan Allah, kita bersurat kepada Allah atas apa saja masalah yang menimpa di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap masalah datang itu menjadi peluang atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada beban yang sangat berat, atas rahmat Allah, atas pertolongan Allah, beban itu menjadi ringan dan menjadi peluang, sehingga menjadikan hidup kita ke depan lebih baik di dunia maupun di akhirat. Semoga puasa kita akan menjadikan hubungan kita dengan Allah semakin dekat, akan menjadikan kita selalu ingat kepada Allah dan selalu bersurat kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.